STY tak kunjung tanda tangan kontrak, netizen penuhi kolom komentar IG sang pelatih. Perkembangan Sintayong belakangan ini memang menarik perhatian. Sin baru saja membawa timnas Indonesia melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya Sintayong disebut sudah setuju secara verbal untuk memperpanjang kontrak kerjanya di timnas Indonesia hingga 2027. Namun sampai saat ini Sintayong masih belum memperpanjang kontrak. Banyak dari netizen di Indonesia pun khawatir. Mereka menumpahkan rasa kekhawatiran itu dalam komentar unggahan terbaru di akun Instagram resmi Sintayong. Sintayong dikabarkan sedang tak sehat belakangan ini. Arah netizen pun berharap Sintayong segera pulih dari cedera dan segera menandatangani kontrak baru. PSSI disebut sudah mengajukan beberapa proposal kontrak baru kepada Sintayong, namun ex-pelatih timnas Korea Selatan itu belum juga melakukan tanda tangan kontrak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan terkesan mengikhlaskan jika pada akhirnya Sintayong memutuskan tidak melakukan perpanjangan kontrak dengan PSSI. Media Malaysia merasa timnas Indonesia pandang sebelah mata Piala AFF 2024. PSSI melalui sang Ketua Umum Erick Thohir mengungkapkan rencana menarik belum lama ini. Mereka berencana menurunkan pemain muda untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI mengeluarkan keputusan itu bukan tanpa alasan, sebab jadwal Piala AFF 2024 sangat berdekatan dengan lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Piala AFF 2024 juga bukan turnamen resmi FIFA, sehingga poin yang akan didapat di ajang 2 tahunan itu tak akan signifikan. Beberapa media di Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI itu. Seperti yang dilakukan media Malaysia Stadio Mastro, media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik, Piala AFF Indonesia pandang sebelah mata. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024, PSSI layak mendapatkan dukungan. Sebab sejak lama ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Pemain muda yang turun di Piala AFF 2024 juga akan mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat penting bagi perkembangan mereka untuk menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Indra Safri bakal panggil 33 pemain ke TC Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri mengungkapkan timnya sudah akan memasuki tahapan pemusatan latihan lanjutan. Rencananya pemusatan latihan akan digelar kembali pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta. PSSI akan memanggil 33 pemain. Nama-nama pemain belum diumumkan, namun kemungkinan besar pemain yang ikut dalam turnamen Maurice Revello Cup Perancis beberapa waktu lalu, termasuk pemain Bali United, Kadek Arel Priyatna, dan 6 pemain keturunan. Mereka adalah Jens Raven, Safi Wulstra, Maurice Mohinoke, Kaya Simons, Dion Mark, dan Sacha Dikton. Rencananya pemusatan latihan di Jakarta akan berlangsung hingga 10 Juli. Setelah itu, skuad Garuda Muda akan bertolak ke Surabaya untuk menggelar pemusatan latihan lanjutan hingga AFF U19 2024 yang digelar mulai 17 sampai 29 Juli. Novaryanto akui timnas Indonesia U16 masih punya banyak PR. Pelatih timnas Indonesia U16 Novaryanto mengakui anak asuhnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah setelah berhasil menang atas Singapura U16 pada laga perdana Grup A Piala AFF U16 2024. Novaryanto mengakui timnas Indonesia U16 memang mendapatkan hasil yang memuaskan, namun dia melihat masih banyak ada kekurangan yang perlu diperbaiki anak asuhnya menjelang laga berikutnya. Kalau dari hasil kami pasti puas, namun kalau melihatnya secara isi pertandingan, pastinya ada banyak yang harus kami perbaiki, kata Novaryanto dalam sesi konferensi pers. Juru taktik berusia 44 tahun itu berharap para pemainnya bisa memetik pelajaran berharga dari pertandingan pertama ini. Kekurangan yang muncul harus bisa diperbaiki sehingga timnas Indonesia U16 bisa bermain lebih baik pada laga berikutnya. CEO Bali United bantah sedang nego dengan Ragnar Oratmangun. Bali United sedang menjadi perbincangan hangat sebab Serdadu Tridatu digosipkan akan merekrut pemain timnas Indonesia. Ragnar tidak masuk dalam skema FC Groningen musim depan, apalagi sekarang Ragnar sedang berlibur di Maluku. Sontak isu tersebut juga ditentang oleh supporter. Bali United dianggap bisa mematikan karir Ragnar Oratmangun. Mendengar isu itu, CEO Bali United Yabes Tanuri yang ditemui saat pembukaan turnamen Bali 7S di Bali United Training Center pada Sabtu 22 Juni 2024 akhirnya memberikan komentar. Ia menepis isu kedatangan Ragnar Oratmangun ke Bali United. Ia bahkan heran siapa yang membuat rumor Ragnar merapat ke skuad Serdadu Tridatu musim depan, namun ia mengakui sempat berkomunikasi dengan winger timnas Indonesia tersebut. Ia pun hanya bisa berterima kasih kepada akun-akun Instagram yang merumorkan Ragnar ke Bali United. Yabes menganggap Bali United bisa semakin terkenal dengan gosip tersebut, termasuk berbagai kritikan yang masuk terkait isu tersebut. Erick Thohir update kondisi terbaru Martin Paes.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir datang ke Bali United Training Center untuk membuka turnamen usia muda Bali 7S yang digelar Bali United. Di saat yang bersamaan, Erick Thohir juga berbicara mengenai perkembangan status penjaga gawang Martin Paes. Hingga sekarang sedang pengadilan arbitrase olahraga, belum dijadwalkan sidang tersebut. Martin Paes memang dalam situasi yang pelik meskipun sudah disumpah sebagai WNI beberapa waktu lalu. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga berbicara mengenai isu pemain titipan yang sempat viral di skuad Timnas U16. Saya rasa membangun timnas tidak mungkin kan, namanya Marcelino Ferdinand itu pemain titipan atau Tom Haye jadi pemain titipan. Kami selalu menekankan semua pemain yang dipilih untuk timnas itu ada tolak ukurnya, ada standar kualitas, dilihat juga perkembangan dalam latihan dan sebagainya, ucapnya. Bos Persik ungkap alasan rekrut Evan Dimas untuk Liga 1 musim depan. Persik Kediri memperkenalkan rekrutan pertama untuk musim 2024-2025 yaitu Evan Dimas Darmono. Mantan kapten Timnas Indonesia itu resmi berkostum Persik setelah diperkenalkan di media sosial resmi milik klub pada 4 hari yang lalu. Bos Persik Kediri Arthur Irawan mengatakan manajemen dan tim Persik Kediri atau tim kepelatihan sepakat untuk merekrut Evan Dimas karena beberapa alasan. Yang pertama, Arthur mengakui Evan Dimas adalah sosok pemain yang berpengalaman di mana sudah memperkuat beberapa tim besar di Liga Indonesia. Bukan hanya di klub-klub Indonesia, Evan Dimas pernah berkarir di Malaysia pada pengalaman 2018 silam dengan memperkuat Selangor FA. Selain karena pengalaman, pemain berusia 29 tahun tersebut dikatakan Arthur sangat cocok menjadi leader untuk memimpin teman-temannya di lapangan. Dengan dua hal tersebut, Arthur menilai Evan Dimas sangat cocok berada di Persik Kediri. Akademi Persib Bandung bangga alumninya merumput di Singapura Premier League. Akademi Persib Bandung Cimahi turut berbangga setelah pemainnya bernama Ricardo Berimanda bermain di Singapura Premier League 2024-2025. Ia akan membela Balesier Kals. Manajer Akademi Persib Cimahi Firman Hadillah mengatakan awalnya Ricardo yang berprofesi sebagai winger itu mendapat ajakan untuk gabung Nusantara United yang akan tampil di Liga 2 2024-2025. Namun, sang pemain kemudian lolos seleksi. Lebih lanjut, Firman menuturkan Ricardo merupakan pemain didikan Akademi Persib Cimahi yang mengasuh kemampuan sepak bola setidaknya selama 6 tahun sejak dari sekolah menengah pertama SMP hingga kuliah. Karena itu Firman merasa perlu berbangga dengan pencapaian yang telah diraih Ricardo. Apalagi pemain asal Batam itu bermain di luar negeri dengan tampil di kasta tertinggi Liga Singapura.